Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Nurul Iman, segenap panitia pengajian ba'da subuh yang berbahagia, segenap hadirin Bapak Ibu, mbak-mbak dan mbah-mbah, jangan dilupakan mbahnya yang berbahagia dirahmati, dijaga, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur dapat bermuajah kembali di majelis yang mulia ini. Lebih bersyukur lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan suci Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibergol, dibelenggu setan-setan. Tapi niku setan sing gaib, setan gondol nggih pancet. Mengko nek ana sing ngomong jare setan wis dibelenggu, kok ana maling bulan Ramadan HP ilang. Nggih niku setan gondol. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari yang sebelumnya, menjadi bekal menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Salawat salam tersampaikan pada panutan ikutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW yang menjanjikan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan menghapus dosa-dosa umatnya yang berpuasa dengan sungguh-sungguh. Dan kata Rasulullah, umatku ini selalu berada dalam kebaikan sepanjang mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Mengakhirkan sahur nggih kira-kira jam 6:30 lah nggih. Penyesatan. Menyegerakan berbuka sekitar jam 4 sore. Niku jenenge mboten buka niku, batal poso. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini temanya lebih keren dari orangnya. Temanya kesaktian orang-orang puasa. Dalil yang sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan kepada kita, tapi juga sebelumnya sudah pernah diperintahkan kepada nabi-nabi dan umat-umat sebelum kita. Karena itu puasa umurnya tua. Ada 3 ibadah yang paling tua. Pertama kurban, yang kedua sholat atau tata cara peribadatan, dan yang ketiga puasa. Ini ibadah paling tua. Mulai dari Nabi Adam
ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga datang ke bumi, menurut tafsir Ibnu Katsir beliau tersengat matahari, menghitam. Nek bahasa Inggrisnya gosong, karena biasa di surga terus kena panase sengenge dunia. Jadi sampean iki sajane kena sengenge donya terus gak gosong iku wis sakti. Nabi Adam niku begitu tersengat matahari gosong. Sehingga oleh malaikat Jibril kemudian diperintah diusuli ya, diberi masukan, kalau kamu mau sebagaimana diperintahkan oleh Rabbmu, berpuasalah tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan yang kita kenal dengan puasa abiyat atau puasa putih. Jadi baik sampean kepingin luwih putih, nggih monggo poso abiyat napa ayamul bid. Tapi aja caring ae. Kemudian ketika turun lagi ke Nuh, Nabi Nuh, puasanya lebih panjang, setahun penuh. Hanya ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Dan beliau menambah puasa dengan kekhususan ketika berada di atas Gunung Judi. Karena waktu itu masuk Asyura. Berapa Asyura itu? 10 Muharram. Kemudian Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Berikutnya sinten? Nabi Ibrahim juga berpuasa pada saat dilempar ke dalam api. Hasilnya api diutuk-utuk. Kenapa diutuk-utuk nih? Ya dilus-lus kali Gusti Allah. Ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Gampangannya nek bahasa kita, geni, ya awakmu tetap panas tapi nek nang Ibrahim ojo panas. Bardan, dinginlah. Lalu kemudian disambut lagi dengan perintah wasalaman dan selamatkan. Banyak ahli tafsir mengatakan kalau waktu itu api tidak diperintah untuk menyelamatkan, bisa jadi Nabi Ibrahim itu malah beku. Sehingga ketika diperintah untuk menyelamatkan, maka Nabi Ibrahim tidak panas dan selamat. Kemudian kita juga mengenal puasanya Nabi Yunus pada saat beliau di dalam perut ikan. Riwayat ada perbedaan antara 3 hari, 7 hari, dan 40 hari. Tapi yang paling banyak mengatakannya 7 hari. Jadi Nabi Yunus berpuasa sebanyak 7 hari. Turun lagi jauh ke Nabi Musa. Nabi Musa pada saat akan mendapatkan wahyu di bukit Tursina, beliau juga berpuasa sebanyak 40 hari. Mungkin orang Jawa juga 40 hari itu meniru itu. Jangan-jangan sudah mendapat riwayat sebelum kita mendapatkannya. Begitu juga Nabi Isa, sama 40 hari. Menurut Ibnu Katsir, mereka menggeser karena Ramadan itu dikenal pada waktu itu sebagai bulan panas. Maka digeser ke bulan yang agak dingin untuk mengijoli, untuk mengganti dari yang 40 hari supaya panas itu ada nilainya, maka menjadi 50 hari. Dan kemudian kita juga mengenal puasanya Nabi Daud itu setengah tahun.
sistemnya 1 hari puasa, 1 hari tidak. Jadi memang puasa itu ibadah yang sudah tua. Begitu sampai di negeri-negeri lain, kalau kita lebih spesifik berada di Jawa, yang mengalami variasi yang banyak. Ada misalnya poso mutih, ya bisa jadi terinspirasi oleh Nabi Adam, bisa jadi, karena yang dimakan putih-putih. Ya mungkin salah paham, dikira puasa Ayyamul Bid ya, atau puasa Abiyat itu sing dipangan putih-putih. Bisa jadi, tapi ini tidak berdasar penelitian. Terus 40 harinya orang yang ingin mendapatkan kesaktian, ada yang kita kenal dengan sing rodok serem ini kan pati geni. Jadi kalau istilah sebelum itu ono istilah poso ngerowot, niku sik rada enak karena yang dimakan yang tumbuh di dalam tanah, tapi masih bisa kenyang. Agak berat lagi poso ngidang. Di Jawa ini ada poso ngidang, yaitu berbukanya mirip vegetarian. Jadi makannya itu sayur-sayur, tapi tidak boleh dipetik dengan tangan. Jadi nggih kudu dicokot ngoten. Nggih. Kaya sampean durung tau praktek. Terus yang agak berat lagi itu ngebleng 24 jam tapi masih boleh ke kamar kecil. Masih boleh ya untuk keperluan itu. Tapi kalau sudah pati geni itu sudah nggak boleh ada cahaya dan tidak boleh keluar. Nah biasanya puasa-puasa seperti ini untuk mendapat kesaktian diantaranya menyerap daya-daya kesaktian itu bisa bentuk pengasihan, bisa tercapainya hajat besar, atau bisa penangkal bala. Jadi tidak jauh-jauh dari itu. Kalau yang berikutnya yang keempat itu ya untuk kekebalan atau mengalahkan musuh. Nah ini kesaktian itu tidak jauh-jauh dari itu. Alhasil ternyata puasa kita, puasa yang ada perintahnya dan jelas tata caranya, banyak sekali panduan-panduannya, merangkum semua itu. Sampeyan kok wis ketap-ketip merangkum semua itu. Kita akan lihat dalil-dalilnya. Misalnya kalau di sini referensi bisa kita dapat dari At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada sebuah hadis mengatakan wa'murukum bisyam, aku memerintahkan kalian supaya berpuasa, kata Rasulullah. Wa mathalu dzalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu suratum miski. Perumpamaan orang yang berpuasa itu adalah seperti seorang laki-laki yang bersama beberapa teman lainnya. Sedangkan dia, orang yang berpuasa itu, memiliki sekantung atau nek sakniki botol, sak botol minyak wangi. Kulluhum yuhibbu ayyajidu rihaha. Dan kalian akan mendapatkan harumnya. Kalian senang dengan harumnya. Artinya orang yang berpuasa itu kemudian direbut, dikerubuti, disenangi oleh orang-orang lain, sebagaimana orang senang dengan minyak wangi.
Wa inna siyamu, karena sesungguhnya siam itu atyabu indallah, itu lebih mulia di sisi Allah min rihil miski, dibanding dari minyak kasturi. Jadi orang yang berpuasa itu kualitasnya meningkat dari air biasa menjadi minyak kasturi yang dikerubuti. Maka kalau daya-daya kesaktian yang dibangun oleh orang-orang puasa dengan cara yang lain, yang misalnya dengan hanya boleh makan nasi putih dan air putih, itu sudah sampean dapatkan ketika sampean berpuasa dengan cara yang syar'i. Kok menteleng mawon zaman. Perlu tak foto rupanya anu ini hadisnya nih. Ya, logikanya orang yang sudah berpuasa itu kan ngerem dari perkataan buruk, sehingga yang gampang menyakiti orang itu kan lidah. Sehingga orang yang lidahnya sudah terjaga sangat mungkin untuk gampang mendapatkan teman. Tapi memang jiwanya, menurut hadis ini, jiwanya itu lebih siap. Empati, kesabaran, ya semua prasyarat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia itu didapat oleh orang-orang yang berpuasa. Sampai dia kemudian meningkat kualitasnya dari sesuatu yang tidak berbau menjadi memiliki bau harum yang dikerubuti orang. Maka orang-orang yang puasa sudah pasti banyak teman. Ciri khasnya orang yang berpuasa itu mudah mendapat teman. Jadi nek ana wong kok poso ket biyen tapi gak tapen duwe kanca, pancet ae kualitasnya wak lampir. Masih jahat. Masih belum bening jiwanya. Nah, itu kesaktian pertama. Jadi nek wong poso niku mesti jiwanya empuk. Katanya kan menurut teori-teori komunikasi, orang yang bisa enak diajak bicara itu yang selalu tahu tema bicaranya apa. Tapi ini nggak berlaku kalau orang itu sudah berpuasa. Andai pun dia nggak bisa ngimbangi, dijak ngomong nggak ngimbangi, tapi sing ngejak ngomong tetap seneng. Itu bedanya teori-teori dunia dengan rumus langit yang dimiliki oleh orang puasa. Dan sampean pasti mendapati itu di tengah lingkungan. Saya punya teman namanya Abdul Munir Ali Makhsyurin. Ya gitu. Memang strata pendidikannya ndak tinggi, jadi kadang-kadang sing ngejak ngomong yo orang-orang berkelas itu. Sing bahasa ilmiah saja dia nggak ngerti, karena setelah ngomong-ngomong tak takon, ya ngerti tak Cak? Belas nggak ngerti. Padahal menurut teori komunikasi yang enak dijak ngomong itu kalau orang yang diajak ngomong itu nyambung. Tapi orang itu senang. Dan saya di kampung dulu di Kembang Sri ada teladan namanya Mbah Mira. Itu semua orang dari banyak kalangan kalau ada masalah mesti cerita ke beliau. Walaupun beliau itu bukan pemberi solusi, tapi punya kemampuan mengunci rahasia. Jadi orang kalau bicara dengan beliau mungkin tidak dapat solusi, tapi aman dari persebaran berita yang tidak diinginkan. Nah, kepada yang lain niku medeni, Pak. Yo guys, gak mungkin aku cerita barean meneng-meneng sampel lah. Tapi ternyata ya tersebar. Malah was-was ya. Tapi kalau dengan Mbah Mira tidak. Itu keutamaan orang yang puasa. Yang kedua, kata Rasulullah, ini sahabat ya, Abu Umamah. Ataitu Rasulullah SAW, aku mendatangi Rasulullah SAW. Ini kata Abu Umamah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, muruni bi amri yumfa'unillahu. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku agar aku mendapatkan manfaat, agar Allah memberikan kepadaku manfaat, atau bahasa kesaktiannya itu
harapan-harapanku tercapai. Kemudian kata Rasulullah, qala, beliau bersabda, alaika bisyam, maka hendaknya kamu melakukan puasa. Fa innahu la mithla lahu, karena sesungguhnya puasa itu sudah tidak ada lagi yang mengunggulinya kalau untuk urusan tercapainya hajat. Jadi kalau Rasulullah sudah berkata begini, berarti memang hajat-hajat itu perlu didorong lebih kuat supaya segera dikabulkan oleh Allah dengan puasa. Kita mengenal ya orang-orang hebat itu kalau punya hajat besar biasanya mereka mempuasai hajatnya itu. Puasa yang ibarat sholat ya, sholat itu kalau dilakukan tidak di luar waktu yang terlarang, tidak di dalam waktu yang terlarang, itu kan tetap boleh dilakukan. Namanya sholat mutlak. Sebagaimana puasa pun begitu. Puasa itu kalau tadi mengikuti syariatnya Nabi Nuh, asal berbuka ya tidak apa-apa. Sebagaimana panjenengan di bulan Sya'ban itu kan Aisyah bercerita, istri Rasulullah, bahwa aku mendapati Rasulullah di bulan Sya'ban itu berpuasa seakan-akan tidak pernah berbuka. Maksudnya puasa itu terus full 1 bulan. Tapi aku juga mendapati Rasulullah itu kadang-kadang berbuka. Artinya lebih sering puasanya daripada tidaknya. Disambung terus. Enggak apa-apa. Pendiri Lirboyo itu juga puasanya konon katanya 20 tahun. Lalu mendirikan pondok. Kemudian ya banyaklah tokoh-tokoh hebat yang mempuasai hajatnya. Kalau untuk hajat-hajat sedang yang tidak terlalu berat, itu menurut periodisasi yang dilakukan oleh Rasulullah biasanya akan dikabulkan dalam waktu 17 bulan. Tapi kalau levelnya membuat baru itu lebih panjang. Mana dalilnya? Periodisasi ini mengikuti siapa? Ya terkabulnya Rasulullah pada saat berdoa minta kiblatnya dipindah. Jadi dari Baitul Maqdis supaya dipindah ke Mekah, supaya dipindah ke Ka'bah. Kemudian Rasul itu berdoa terus dan baru terkabul setelah 17 bulan. Sama nate ngitung ngoten-ngoten niku. Lho nggih, nek sampean pun ngitung nggih kula kecewa nggih. 17 bulan. Jadi sampean titeni nanti kalau sampean di bulan puasa ini punya hajat yang sedang ya, besar tidak, kecil juga tidak. Sampean hitung sejak bulan Ramadan itu ditambah jadi 1 tahun ditambah 5 bulan. Biasanya itu periodisasi dikabulkan oleh Allah. Kira-kira kok bulan Ramadan iki sampean berdoa minta umroh temenan gitu nggih, wis fokus pokoknya njaluk nang Gusti Allah di bulan Ramadan ini pengen umroh, kirangan ya napa carane, pokoknya jenengan sing mikir ya Allah. Itu nanti tahun depan kan Ramadan lagi ditambah 5 bulan, kira-kira 2 bulan setelah kurbanan. Jadi siap-siap ya sampean, begitu bulan kurban tahun depan lah iku wis tuku baju ihram. Nggih. Wis pede ae. Pokoke nggih. Karena periodisasinya Rasulullah itu 17 bulan. Umatnya insya Allah juga begitu. Insya Allah. Ya sama coba, nek gak dicoba kan gak terbukti. Dicoba, nanti kalau terbukti jangan lupa ngundang saya. Maksudnya wayahe hamin-hamin lah Bu. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, sebagaimana daya-daya kesaktian atas orang-orang yang kalau punya harapan mesti terkabul, pengen jadi raja terus terkabul dan lain sebagainya, maka ya jalannya kata Rasulullah puasa. Kata Rasulullah sudah fa innahu la mithla lahu, sudah tidak ada lagi yang mengunggulinya kalau untuk urusan harapan-harapan.
Nah, niki para rawuh, jadi siapa yang ingin merubah nasib di samping rumus yang kemarin ya. Yang kemarin rumusnya apa? Takdir azali ditambah amal sholih, dikurangi dosa-dosa sama dengan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam. Maka Allah nanti di malam qadar akan ngatur-ngatur ulang takdir-takdir kita. Jadi sing rodok ruwet-ruwet itu bisa berubah jadi baik asalkan amal solihnya maksimal. Tapi kalau tidak, justru yang datang di tahun setelahnya atau setelah Ramadan itu peringatan-peringatan yang banyak. Karena dalilnya Al-Quran surat As-Sajdah itu kan, panjenengan sudah hafal ayat 21. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Kalau sampai dosanya lebih banyak, maka Allah akan menurunkan peringatan-peringatan yang isinya itu siksa akhirat diambil sepersekian persen. Kalau orang di desa itu gampang mencontohkannya, karena orang di desa itu dekat Idul Fitri itu membuat jenang. Ibu-ibu masih bikin jenang? Sudah tidak zaman ini. Nek mbah-mbah mungkin menangi ngambil jenang ya. Jenang duk wajan sing gede itu nanti diambil sedikit sak lepek. Lah itu namanya walanudhiqonnahum. Mengincipkan. Napa? Ngincipi. Orang yang makan namanya ngincipi, tapi sing maringi kan mengincipkan. Nah, diambil sedikit untuk dirasakan. Tujuannya itu ada misinya, la'allahum yarji'un, supaya orang yang keliru itu kembali memperbaiki dirinya. Nah, niku hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah dapat berapa kita? 2 nggih. Nah. Yang berikutnya, orang yang berpuasa kemudian di bulan Ramadan itu menjadikan masjid sebagai basis kegiatan. Jadi banyak beritikaf. Ya kan rangkaiannya puasa itu kan beritikaf, dan itikaf kan tidak harus 10 hari terakhir. Ini juga itikaf. Tidak harus 10 hari yang terakhir. Sering-sering di masjid. Kata Rasulullah ada 3 hadiah bagi orang puasa yang memperbanyak hadir di masjid. Hadis riwayat Imam Ahmad, inna lil masajidi autada. Sesungguhnya di setiap masjid-masjid Allah itu ada pasak-pasak pemakmurnya atau pemakmur-pemakmurnya. Dan itu orang pilihan. Bukan, enggak mungkin semuanya karena pilihan. Karena kalau semuanya itu namanya kukupan. Napa? Jadi enten gabah dikukup kabeh niku jenenge kukupan. Tapi kalau pilihan itu ya diambil yang mentes-mentes, misalnya dipilih untuk jadi benih, kayak gitu sampai kemudian muncul yang baik-baik. Nah itu yang tidak dipilih ya menepi. Makanya ini peringatan bagi takmir-takmir ya, karena innalil masajidi autada, Allah yang memilih pemakmur-pemakmurnya. Jangan terlalu berharap bahwa masjid panjenengan itu full penuh terus. Sampai kadang-kadang kalau ada masjid yang sepi itu takmir mikir, lah ya saumpama wong kampung kene iki, jangankan semua, 30% saja mau sholat berjamaah, mungkin masjid ini sudah penuh. Ketara gak tahu krungu dalil ngeten-ngeten iki. Itu dipilih oleh Allah. Maka bersyukur panjenengan yang dipilih oleh Allah untuk memakmurkan. Mudah-mudahan yang malam tarawih kemarin dan hari ini ikut ngaji ini termasuk orang-orang yang pilihan. Karena orang pilihan itu tidak mundur walaupun mendekati hari raya. Maksudnya mundur barisannya yang maju. Tapi itu di kampung saya di Mojokerto. Kalau di sini ya insya Allah. Tapi sebelum ngaji Pak, nanti setelah ngaji bisa beda ceritanya, okay? Bisa beda ceritanya. Apa kata Rasulullah? Inna lil masajidi autada. Sesungguhnya setiap masjid-masjid Allah itu Allah pilih sendiri siapa-siapa pemakmurnya. Kalau sudah dipilih oleh Allah,
Al malaikatu, ini alif lam, malaikat yang dimaksud berarti adalah malaikat-malaikat yang punya tugas-tugas baik. Ya, pemberi ilham, pemberi kecerdasan, pemberi rizki, pemberi rahmat. Nah, yang gitu-gitu. Bukan yang levelnya memberi adab atau apa jenenge? Malaikat maut ya, bukan yang kayak gitu. Al malaikatu, para malaikat, julasa uhum, bersedia menjadi teman duduknya. Jadi teman duduknya berarti panjenengan itu konco jagongane malaikat. Orang Pak di kampung-kampung kalau sudah punya teman jagong, teman cangkruan itu kapolda atau supervisor atau direktur, wah itu senengnya luar biasa, bangga. Padahal ya hanya teman ngopi. Cerita kemana-mana, tekon direk ngopi, ambek sopo? Iya kapolda itu koncoku ya. Dia ngaku konconya kapolda, tapi kapolda belum tentu mengakui. Tapi dia sudah bangga sekali jadi teman ngopinya. Setidaknya punya akses bertanya atau informasi dan lain sebagainya. Nah, panjenengan teman duduknya itu malaikat. Makanya orang yang sudah kadung menjadi pemakmur masjid, jiwa kemalaikatan-kemalaikatannya ada. Ya napa niki membahasakannya nih. Menjadi peka terhadap hal-hal yang berbau maksiat. Dan punya kesenangan untuk melakukan hal-hal baik. Krungu lagu sing nang judule niku Kucing Garong ngoten mawon. Niku wis keri, Pak. Waduh kok ono lagu ngono. Enggak habis pikir gitu. Karena memang pikirannya itu pikiran malaikat ya. Enggak habis pikir. Saya gak iso mikir aku, kok ono wong gawe lagu ngono. Ya tapi bagi yang sana ya, mau ini seni ya. Kan enten judulnya Kucing Garong, nggih. Kucingnya sih gak apa-apa, garongnya niku lho. Terus malih enten tali anu niku. Lah niku taline mboten apa sing masyaallah aneh-aneh wong-wong. Pemain Cinta Satu Malam, pemain sing sakniki niki apa? Mangku napa niku? Mangku LC jarine. Subhanallah, kok sempat mikir ngono. Jadi orang yang sudah jadi temannya malaikat itu, konco jagongane malaikat ya, ide-idenya ide malaikat, ide kebaikan. Kalau sampai dia galau, itu yang memberi bisikan ya malaikat, bisikan-bisikan baik. Lapo secak sampean sumpek mikir opo? Ya tapi kiriyo durung salin. Alah, kan masih gak duwe kelambi anyar ya urip ket biyen urip. Ya tapi aku lho gurung iso padha mbek wong-wong. Wong-wong mulih riyo iku mobil apik-apik. Kok dipikir wong-wong lho nyicil. Jadi malaikat itu pandai menghibur dan tidak pernah kehabisan bahasa. Nemu wae wong-wong lho nyicil, kan enak sampean gak mikir nyicil. Wis nek sampean malah iso dadi sasaran ketersesatan asnaf. Jadi apa? Dikira 8 golongan yang mendapat. Gak apa-apa sampean mergo begitu didata sulit Pak mencari orang ndak punya di sekitar sini. Ya kalau gitu kasih kriteria aja, pokoknya nggak punya mobil dia. Cari malaikat malah enak sampean badi sarung wadimor. Wake sarung sampean. Wes dihibur ae pokoke kali malaikat. Misalnya ibu-ibu ya sudah jadi pemakmurnya masjid, terus mendengar suaminya kok dengar-dengar di sana suamimu pernah gini-gini. Malaikat sing bisiki. Jarno ae umur 47 karek remeke. Jare ini malaikat ngoten. Nggih. Gampang kok tak urusi. Ngoten. Bu, nek katik ada orang kok gampang galau itu terlalu jauh dari masjid. Makanya kalau dulu itu ada istilahnya di luar service area. Nama sinyalnya di luar service area. Napa namanya niku? Jadi tidak terpantau oleh sopir. Jadi posisi Anda tidak terpantau oleh sopir dan tidak terjangkau oleh sinyalnya malaikat. Sehingga jauh. Hadiah yang berikutnya orang puasa terus kok mau memakmurkan masjid.
Wa in kana mardho, kalau sampai dia ini sakit. Ya, kalau sampai dia ini sakit. Wa in kana mardho aaduhum. Maka yang menziarahi, mendatangi adalah para malaikat. Kurang keren ya napa sampean? Nggih, sing nyambangi niku malaikat. Dan malaikat itu kalau nyambangi tentu sudah tahu fikihnya besok, Pak. Kalau sampean fikihnya besok kan suruh berdoa. Kadang-kadang ya keliru, kadang-kadang ya meden-medeni ya. Sampe lara apa? Katanya dokter saya ini hepatitis. Waduh koncoku seumur 44 nih mati. Ya kena ngene iki ya. Tapi kalau malaikat nggak mungkin keliru karena nggak lupa malaikat itu. Kita bisa lupa. Loh iya ya kan gak oleh fikihnya menziarahi orang sakit itu kan nggak boleh ngomong begitu. Tapi kita mungkin lupa. Maunya memberi informasi ternyata bagi yang sakit itu medeni. Tambah loro. Terus malaikat tidak pernah lupa untuk mendoakan, kan fikihnya mendatangi orang sakit kan begitu. Kalau kita pada umumnya kadang-kadang muga-muga waras itu kan pengharapan belum doa. Semoga-moga nang waras. Tapi kalau malaikat pasti mendoakan. Kalau doa standarnya napa? Allahumma rabbanas atibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Dan malaikat tidak mungkin lupa, itu pasti didoakan. Dan kalau malaikat yang mendoakan itu tidak punya dosa, ya pasti Allah kabulkan. Makanya orang-orang yang sobo masjid itu sakitnya nggak serius-serius. Guyonan tok sakitnya. Jadi paling pantes-pantese lah telung dino ngono nggih. Telung dino apa sak minggu. Tapi balik lagi karena malaikat tuh mencari-cari kemana dia. Begitu tidak ada dicari-cari, oh sakit. Langsung dia datangi. Cuman sampean ndak tahu. Dan mereka mendoakan. Sampeyan kandhani wong-wong lek gak kepengin lara serius, sobo masjid, tak kandhani sampean. Lek gak percaya tak fotono dalile. Nggih. Apa aku duwe HP masih ngene. Masih desa duwe HP. Lengge. Kalaupun ada orang ya jamaah pengajian kok diberi judul penyakit serius, itu hanya diberi judul supaya dokter ada kerjaan. Dan tidak lepas dari keilmiahan. Kan Allah itu maha ilmiah. Di samping al-ilmu Allah juga al-qudrah. Jadi wong Allah penetap sunatullah kok sampai tidak memberi alasan bagi orang-orang yang suatu saat akan diambil. Itu namanya tidak ilmiah. Maka Allah tetap memberi sebab. Setiap kita ini diberi sebab. Beruntunglah yang tidak tahu sebabnya, tetap misterius jadi tenang. Yang tahu sebabnya dijuduli jantung, dijuduli sirosis itu malah gak tenang. Tapi nek wis dadi koncone malaikat itu tetap tenang. Karena tahu bahwa penyakit-penyakit itu hanya dijadikan sebab. Dan kita juga tahu, orang-orang ngaji itu juga tahu, walaupun judulnya yang katanya berat itu adalah sirosisnya atau jantungnya, tapi nanti cara Allah memanggil itu bisa cara lain. Yang diamati, dijaga-jaga jantungnya, ternyata matinya diare kan ada Pak. Jadi kemana? Oh itu kalau hari Rabu pasti kontrol itu, kontrol ke dokter jantung. Dan dokternya ngomong begini, awas loh Pak, jangan sampai telat. Panjenengan nih harus kontrol rutin dan minum obat. Sampai kapan dok? Abadi. Enten kata abadi ini gue. Enten kata abadi ini. Dijaga betul Pak. Waduh kemana-mana rekreasi sampai obatnya itu telat. Itu gopo mulai sabis melok mulai Pak. Gara-gara obatnya tertinggal. Pak apa ndak bisa mosok Pak tertinggal nanti selisih 4 jam saja. Waduh bisa mati di jalan saya. Ternyata begitu meninggal umur 101 karena diare. Jadi wong-wong kecewa gak cocok mbak judulnya. Jadi ini judulnya jantung kok matine diare. Wah gak keren ngono. Nah jadi seandainya orang-orang yang menjadi penjaga masjid, ahli puasa yang menjadi pemakmur masjid itu
diberi judul yang hebat-hebat menurut rankingnya penyakit dunia, itu sebenarnya sudah diutuk-utuk. Seperti Allah mengutuk-utuk apinya Nabi Ibrahim. Seolah-olah berkata begini, ya gak apa-apa tong jantung, ner koroner awakmu nduk kono gak apa-apa, tapi ojo ganggu jamaah, ojo ganggu umatku iki beraktivitas. Dereng nggih. Ojo ganggu umatku iki beraktivitas. Makanya dalam teori ilmu medis, masih dokter tidak akan bantah istilah ini. Dalam teori ilmu medis itu ada istilah penyakit, ada istilah orang sakit. Penyakit itu adalah data medis yang menunjukkan orang itu berpenyakit. Ditensi berapa? 175 per 100. Wah ini tinggi Pak. Tapi orangnya enggak sakit nih. Katilah apa sampean? Pusing Pak? Enggak. Berdebar Pak? Enggak. Ini kaku Pak? Enggak. Oh ini berarti orang ini berpenyakit tapi tidak sakit. Yang seperti itu banyak. Kalau yang mengalami seperti itu ternyata adalah jamaah masjid, yes, oh berarti napa niku tekanan darah wis diuduk. Ngoten lho nggih. Gula darah berapa? 500. Wah, judule ya. Tapi sudah diuduk-uduk. Dan kadang-kadang pola hidupnya itu sudah bersesuaian dengan ilmu ilmiah sehingga diabetesnya itu tidak membahayakan. Diabetes itu kan baru bahaya ketika ada komplikasi. Dan komplikasi itu baru akan terjadi ketika ada kristal dalam darah. Dan kristal dalam darah itu bisa dicegah ketika orangnya mengkonsumsi bawang putih. Ternyata wonge tanpa tahu di grup WA, tanpa tahu di kandungan bawang putih dan sebagainya, kayak biyen senengane nyambel bawang putih. Jadi nggak ada kristal dalam darah. Kemudian dekne yo senengane nek mangan semongko sak potene sehingga ada likopen, ada kalium yang masuk ke tubuhnya. Maka pembuluh darahnya menjadi lebar dan tetap jantungnya organ dalamnya bersih. Judulnya tok. Gula darah 500 tapi enggak dampak. Apa ini Pak? Enggak kabur Pak? Mboten nih. Saya malah tulisan kecil-kecil itu tetap bisa baca sampai sekarang. Ndak Pak, apa? Ndak ngongsro, ndak pipis berkali-kali mboten. Ayo katilah apa sampean? Itu yang disebut oleh ilmu medis sebagai penyakit tetapi orangnya tidak sakit. Nah, maka itu memang benar secara ilmiah menjadi peluang kebenaran hadis itu bahwa ada penyakit itu yang diutuk-utuk. Oh, bahasa Indonesia diutuk-utuk nih. Sudah dijinakkan oleh Allah, hanya jadi judul saja. Suatu saat kalau seandainya umur 97 terus orangnya wafat, lalu kemudian ditanya supaya ada jawaban yang jelas. Tapi seandainya tidak jelas pun, kalau seandainya saya jadi dokter, saya tetap tahu jawabannya. Apa? Pak ini kenapa? Oh ini jantungnya berhenti. Nah, selesai. Berarti sakit apa Pak? Ya sakit jantung lah. Kok bisa gitu? Ya kan jantungnya berhenti. Jadi wangel-angel penyakit itu dicari nggak ketemu, dimasukkan mesin MRI nggak ketemu. Kan keluarganya ingin tahu, saya ingin tahu apa sebab kematiannya. Jangan-jangan ada unsur X. Wah, setelah bingung mencari tahu, jawaban kono penyakit jantung. Apa? Oh ya jantungnya mandek. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Kata Rasulullah kemudian, wa in kana fi hajatin, kalau orang itu dalam urusan, dalam keperluan, a'anuhum, maka malaikat-malaikat akan membantunya. Jadi kalau ada ahli puasa yang juga ahli masjid, sering-sering itikaf, termasuk itu panitia loh Pak. Jadi berbanggalah menjadi panitia. Saya itu ada teman yang 2 hari lalu diangkat menjadi dekan. Tapi saya tidak ucapkan selamat atas diangkatnya menjadi dekan. Saya katakan selamat panjenengan tetap istiqomah menjadi takmir masjid.
Pondok Mutiara. Kenapa? Ya memang sing nggarai urusan dibereskan oleh Allah itu karena sobo masjid. Jadi bisa jadi menjadi dekannya itu karena barokahnya ngeramet masjid, termasuk sing nyapu, termasuk sing adzan. Makanya ibu-ibu nek omah sampean kok ruwet, iku bojo sampean kongkon budal nang masjid lebih awal. Kenapa? Ya memang begitu kata Allah, jika ada orang yang keluar dari service area, jauh dari pandangannya, apa Pak namanya kalau di belakang truk itu? Blind spot. Ya, jadi blind spot. Nek wong Indonesia, nek wong Mojokerto ngene blind. Blind spot iki. Jadi nang ndek kono berbahaya. Tapi cari Pak Gatot blind. Yang betul gitu Pak ya? Apa? Oh. Kata Rasulullah, jika ada orang yang jauh dari sinyalnya masjid, maka Allah melempar masalahnya di tengah rumahnya. Kalau sudah dilempar di tengah rumahnya, maka dia dibuat oleh Allah sibuk melakukan hal-hal yang tidak memberi dampak pahala, sampai nggak sempat jamaah, ya nggak sempat ngaji. Sehingga jangan heran kalau di dunia ini ada dua kubu. Kubu yang sempat ngaji itu berpikir, lah iya, wong-wong kok sampai gak ngaji, gak jamaah itu lapo ae. Itu panjenengan yang berpikir begitu. Tapi orang-orang yang sudah kadung dilempar di rumahnya itu kesibukan, Pak. Sing talang bocor, sing bojo cerewet, sing maratuwa rewel, sing macam-macam urusane, macam-macam urusane. Mereka ya mikir, lah ya wong-wong kok kober lho mlaku-mlaku meneng-meneng ngrungokno wong ngaji sak jam. Ngrungokno wong Mojokerto ngomong. Apa gak ono penggawean ngoten, Pak? Apa ndek omah gak ono penggawean? Lah memang wa ingkana fi hajatin a'anuhum. Kalau ada di antara pemakmur-pemakmur masjid yang juga ahli puasa itu urusan, maka malaikat yang akan membantunya. Saya merasakan itu, Pak. Saya ngaji kemana-mana, memang di rumah itu tidak ada urusan sepertinya. Sehingga kalau nek ndek omah nyapu-nyapu terus makan-makani manuk, memang ten omah kan. Wong-wong jarene urusan akeh ndek omah. Urusan apa sih wong-wong ini? Wong-wong itu urusan apa? Saya itu beli rumah di pojok kampung. Terus kemudian karena ibu mertua sendirian, saya memilih untuk membersamai beliau bersama istri dan anak-anak. Orang-orang memberi masukan, Ustaz, sampean lan apa wis bener-bener bersendirian, maksudnya tidak bersama mertua kok milih bersama mertua, kan itu nambah masalah. Oh iya, wong sing gak sapa masjid. Kalau orang sapa masjid iku mertua wis diutuk-utuk ambek Gusti Allah. Termasuk sampean duwe mantu rewel, iku berarti sampean kurang ide ambek masjid. Mantu kok apa rewel ngene-ngene berarti kurang sampean, sinyalnya kurang kuat. Begitu kuat banget sinyalnya, wis sakti sampean. Gak perlu sampean turun tangan wis diutuk-utuk ambek Gusti Allah. Tonggo-tonggo rewel barang. Halo? Ini diutuk-utuk. Maka tonggo itu kalau rewel terhadap orang yang ahli masjid itu disuruh milih 3 pilihannya. Kamu mau ayat 124 surat Toha atau mau surat 6 ayat 44? Ngoten tok Gusti Allah. Atau kalau tidak kamu bertobat. Pilihan ngoten. Wong tetep mokong, Pak. Nggih, tetep mokong, diperingati terus mokong. Ya wis tak kei 6:44. Ya napa Ustaz? Falam manasu ma dzukiru bihi. Nggih. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ya, tak bukakan kamu pintu-pintu kesenangan. Bisa bisnismu tambah laris, tapi ingat nanti umurmu 9 kelipatan. Jadi nek menurut periodisasinya Nabi Yusuf apa-apa itu dihitung 9. Tasih eling sampean. Nabi Yusuf ya. Mimpinya rajanya yang 9 tahun akan mengalami masa jaya, 9 tahun mengalami masa gelap. Maka dihitung 9. Kira-kira kelipatan 9 dikali 6, 9 kali 5 atau 9 kali 6,
Ya disitulah masa tumbangmu. Macam-macam mbek wong sing sobo masjid. Apa maneh takmire. Takmir soalnya nek desa Bu, akeh salah timbang benere. Wong petik moro nang masjid. Nelek ndek kono, sing disalahno lho takmire coba. Padahal takmire wis berusaha, petik wis dikandani, jangan nelek di sini. Ngono sing ndek kono terus wonge kalau terus ngomong ngene, lah yo ngene iki takmire ya apa? Lho kok takmire? Lah sing awake ku sebagai jamaah ya apa lah ngono sih. Mestine kan begitu, wah iki sebagai jamaah awak dhewe ya bertanggung jawab kan mestine ngoten. Terus ngomong iki takmire ya apa iki? Halo? Enten umat sing model ngoten teng mriki. Senengane maido takmir. Temenan hati-hati sampean. Sampean katik tidak niku wau sinten? Ayat 21 wau. Maka gesernya itu lebih keren lagi, yaitu surat Toha 124. Lebih gawat lagi sampean dikai 644. Mangan aja wani sampean mbek takmir. Mangkane kula nggih gak wani. Mau kula pun disanjangi. Pokoknya setelah sekitar 45 menit, saat 45 menit sudah masuk waktu suruk. Itu pesannya takmir. Kula nggih gak wani mbek takmir. Padahal materinya tinggal 4 ini. Tapi kula gak wani ambek takmir saestu nggih. Mekaten mawon sing saged kula sampaikan nyuwun gunge pangapunten wonten kirange wonten langkunge, mudah-mudahan dengan Ramadan panjenengan tambah sakti di hadapan Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.